Jadi jelas kan, Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Kalau dia Ba'alawi, tentu saja para dalang Nusantara hari ini pasti nyisipin tuh cerita Ba'alawi. Para Habib itu disisipin. Oke, bagus analisanya, bisa menarik ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah ini itu kalau menurut saya terlalu tinggi Raja menanggapi. Sebenarnya cukup Kebo Kiai Slamet saja sebenarnya. Sebenarnya atau ya setingkat senopati semacam seperti saya lah, KRT kan, sebenarnya terlalu tinggi kalau kemudian atau sampai YouTuber ya? Atau YouTuber sebenarnya rakyat sudah cukup untuk itu. Sebenarnya terlalu tinggi kalau kemudian Raja turun tangan masalah ini. Tapi kemudian karena ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi bola salju, sudah menggunung, maka akhirnya juga pihak keraton merasa, saya yakin pada saatnya akan turun tangan untuk memberikan statement tegas. Karena bagaimanapun siapa sih yang rela datuknya, leluhurnya dibelokkan nasabnya, makam-makam keluarga dan makam-makam punjer, makam-makam pejuang pahlawan di masa silam seperti KRT Sumodiningrat yang syahid wafat di zaman peristiwa Sepehi, yang testimoninya ada, saksi matanya ada, terus kemudian di koran Inggris juga dimuat, ya, sampai sejarawan Inggris Peter Carey dari Universitas Oxford, universitas salah satu universitas terbaik di dunia, terkemuka di dunia, memberikan testimoninya, kemudian menjadi Habib Hasan bin Toha, ya, bin Yahya. Ini kan suatu kekonyolan dan suatu kecerobohan dan suatu kegilaan. Baik, saya jawab. Yang pertama yang berhak menjawab nanti adalah pengageng keraton. Salah satunya karena itulah kenapa kita hadir di tempat ini, di tempat Gusti Pangeran Bonowo ini, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besok kita akan hadir di tempatnya Gusti Pangeran Yudhoningrat, Jogja. Dari Trah Hamengkubuwono. Beliau adalah adik kandung dari Ngarso Dalem Hamengkubuwono yang ke-10. Sekarang gubernur ini yang ke-10. Jadi sebenarnya kalau masalah ini itu kalau menurut saya terlalu tinggi Raja menanggapi. Sebenarnya cukup Kebo Kiai Slamet saja sebenarnya. Sebenarnya atau ya setingkat senopati semacam seperti saya lah, KRT kan, sebenarnya terlalu tinggi kalau kemudian atau sampai YouTuber ya? Atau YouTuber sebenarnya rakyat sudah cukup untuk itu. Sebenarnya terlalu tinggi kalau kemudian Raja turun tangan masalah ini. Tapi kemudian karena ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi bola salju, sudah menggunung, maka akhirnya juga pihak keraton merasa, saya yakin pada saatnya akan turun tangan untuk memberikan statement tegas. Karena bagaimanapun siapa sih yang rela datuknya, leluhurnya dibelokkan nasabnya, makam-makam keluarga dan makam-makam punjer, makam-makam pejuang pahlawan di masa silam seperti KRT Sumodiningrat yang syahid wafat di zaman peristiwa Sepehi, yang testimoninya ada, saksi matanya ada, terus kemudian di koran Inggris juga dimuat, ya, sampai sejarawan Inggris Peter Carey dari Universitas Oxford, universitas salah satu universitas terbaik di dunia, terkemuka di dunia, memberikan testimoninya, kemudian menjadi Habib Hasan bin Toha, ya, bin Yahya. Ini kan suatu kekonyolan dan suatu kecerobohan dan suatu kegilaan yang lah, ini kan saya melihat kok skenario sama, naga-naganya sama, ya kan, bau-baunya itu sama, kebusukannya baunya itu sama gitu loh. Ya, ini kan harus waspada dan saya pikir ini akan menjadi suatu momentum dan pasti akan menjadi suatu hal yang kebangkitan bersama dari anak bangsa. Karena jadi gini, Allah atau Tuhan kita semesta alam menciptakan sesuatu kan tidak ada yang batil. Mungkin Allah menjadikan Ba'alawi ini untuk menjadi penyengat kita, energi kita, bahwa kita harus bersatu, kita harus mulai lagi berbicara atau mengingat leluhur kita atau peninggalan-peninggalannya. Kalau dulu kita kan abai, kita mungkin Mbah Boyot aja nggak hafal namanya, baca nggak tahu namanya. Sekarang kita, oh buku nasabku ini, oh kekancinganku ini, oh ternyata saudaraku di sana, kita nyambung semua. Oh ternyata kata jalurku ke sini, kita semua saudara. Oh Wali Songo itu saling menikah dengan ini kerajaan yang kan begitu kan, sehingga kemudian ternyata ini menjadi suatu energi bersama bahwa kita akhirnya momentum untuk saling mengenal, saling silaturahmi, dan diawali dengan nun sewu kecerobohan dan mungkin kejahatan
klaim nasab Nabi dan juga klaim sesat tentang sejarah Nusantara oleh kaum Ba'alawi, para habaib Yaman ini. Jadi itu. Betul. Ya seperti setting kita malam ini. Ini kan peti ini. Bukan peti orang mati, peti wayang. Wayang. Ini kayaknya kita itu mau menggiring mereka menjadi akhirnya wayang mati yang nanti taruh di peti sini. Terus ketika kita bikin cerita kan di wayangnya, jadi begitu kurang lebih si Ba'alawi ini nanti jadi akan masuk di wayang menjadi sebuah cerita. Kita masuk ke peti sini. Nah, satu ketika lo butuh, kita pertunjukan nih lo, Ba'alawi ada Segap, ada Alidrus yang dulu pernah konyol di negeri ini. Iya. Ya kalau analoginya seperti itu, wah itu analoginya terlalu terlalu sadis, terlalu ekstrim. Seperti Abah Gubernur gitu. Siap. Mau dikafani. Menyiapkan kafan untuk Ba'alawi. Untuk sumpah, siap sumpah-sumpahan. Siap apa namanya? Sumpah mubahala. Mau dikafani dan lain-lain. Saya udah mikir, wah jangan-jangan ini di belakang pesantren udah banyak peti mati itu ya sama kafannya. Ini ada ini sekarang. Kalau saya melihatnya dari sisi pewayangan, kalau tadi jenengan itu, saya melihat bahwa gini, di dalam pewayangan, di dalam sudut sejarah manapun, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu akan selalu ada. Misalkan Pakem Mahabharata, jelas ada siapa itu yang menjadi Duryudono atau yang saya potong ngapunten. Yeah. Saya jadi ingat nih kalau bicara wayang. Selama ini wayang kan nggak pernah dalangnya itu nggak pernah menceritakan Ba'alawi kan. Betul. Ada nggak? Pernah nggak? Nggak ada. Padahal kisah-kisah wayang itu kan tahun berapa? Nah ini perlu di ini lagi nih. Yang ada kan simbol-simbol filosofi orang Jawa semua kan. Kalau wayang asli kan Wali Songo kan? Wayang asalnya dari India, di mana maksudnya, betul. Dan kemudian dibawa sama para keturunan India yang berbahasa Sanskrit dan huruf Pallawa ke Nusantara, mendirikan kerajaan Hindu Buddha. Terus Wali Songo terjadi simbiosis Wali Songo datang, pengaruh Hindu itu kemudian dalam wayang itu kemudian dimasukkan nilai-nilai Islami. Nah, tapi seiring itu juga kan Ba'alawi datang. Nah, kalau memang wayang ini benar-benar terpengaruh oleh Ba'alawi, pasti di sisi. Oh, saya paham maksud Anda. Jadi gini, seandainya kemudian Wali Songo ini diklaim sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi Yaman, kenapa kok di dalam wayang tidak diceritakan Yamanisasi? Ya kan itu kan tidak ada. Ini baru kepikir sekarang. Dari situ aja udah itu ya. Kalau kita mau mana ada sekarang dalang yang artinya ini menunjukkan bahwa Wali Songo yang diyamanisasi dengan adanya akulturasi Islamisasi di dalam wayang, kok tidak ada unsur Yamannya atau Ba'alawinya, mutlak menunjukkan bahwa Wali Songo bukan keluarga dari Yaman, bukan keturunan Yaman. Betul. Karena di wayang yang diislamisasi tidak ada. Dalang manapun dia tidak pernah ono wayangi bentuk gua apa? Pakai jubah, pakai imamah kan nggak ada. Oke, paham maksudnya kan? Gitu. Ya. Nggak ada kan? Ya. Ini dari tadi saya apa ya? Ketemu ini malam ini. Berarti jelas kan? Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Kalau dia Ba'alawi, tentu saja para dalang Nusantara hari ini pasti nyisipin tuh cerita Ba'alawi. Para habaib itu disisipin. Oke. Bagus analisanya, bisa menarik ini. Gitu. Apalagi mereka kan sangat bangga dengan leluhurnya. Pasti nanti yang paling sakti di dalam wayang misalnya bisa terbang Gatot Kaca. Ini Gatot Kaca Al-Muqaddam. Hati-hati ada kan. Tapi harus hati-hati juga, Gus. Nah, ini takutnya apa? Sejarah Gatot Kaca ini berubah. Jadi Gatot Kaca Al-Muqaddam tadi. Iya ya. Bisa Bagong Alidrus. Petro Alomo. Petro apa itu? Petro nggak tahu halo. Yahya ya. Kacau ini. Petro kan hidungnya panjang. Iya, kalau semakin banyak bohongnya semakin panjang. Pinocchio. Wah, iya. Apa tadi? Petro bin Yahya. Wah, kaedah ini. Bukan saya loh. Dan tidak pernah dalang itu selawatan. Kayaknya nggak pernah
dalang itu selawatan pakai simtu duro deh. Oh, enggak pernah. Jawa loh yang dipakai sama. Iya, selawatannya dulu selawatannya. Tuh, jelas itu. Banyak Barzanji, Sultan Agung juga ada selawatan. Melo lagi. Nah, sekarang yang lagi viral itu selawatannya dari siapa itu, Gus? Yang baru-baru ini viral itu loh. Selawatan siapa itu? Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, itu juga diklaim Pak Alawi. Makanya kalau ini beliau datang nih, wah seru nih membahas wayang, nggak ada Mbak Alawinya. Karena beliau juga dalang. Nah kan? Oke. Baik. Gitu. Sampun. Terima kasih banyak. Untuk edukasi hari ini. Begitu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara. Rahayu.